gimana coba? Gue kan patah hati jadinya. Gue masih, tapi gue percayalah masih banyak pejabat-pejabat di negara ini atau juga petinggi-petinggi yang tidak punya, yang peduli dan tidak punya pemikiran mementingkan kepentingan pribadinya. Karena sekarang gini, gue banyak kok melihat kok sesuatu yang prestasi seolah-olah, wah ini sudah kita selesaikan kasus ini, tapi cuma satu kasus doang. Tapi jangan lupa orang yang ngadu ke gue yang ternyata masih disekap di luar, di Filipina aja masih berapa titik, berapa ratus orang, di Myanmar masih banyak. Jangan terlena oleh euforia seolah-olah kita udah bebaskan yang 20 orang ini. Masih ada lagi saudara-saudara kita di luar. Tapi seolah-olah kan, wih udah berhasil gitu. Kalau gue sih nggak peduli. Kalau mereka udah diselamatkan, gue udah nggak akan cari kredit. Itu urusan negara. Guanya mundur, gue cari yang lain. Gue urus yang lain. Kalau gue orangnya gitu, tapi kan gue akhirnya melihat ada fenomena bahwa di saat ada satu kasus tuh orang berlomba-lomba untuk tampil, untuk seolah-olah yang pengen maju gitu kan. Ya kita sudah ini. Itu nggak apa-apa. Tapi perlu keseriusan dari mereka benar-benar, jangan cuman ibaratnya cuman covernya doang nih. Masih ada kasus-kasus yang lain, jangan cuman lu euforia di situ doang. Kalau butuh data ke gue, ada. Tapi ada satu menteri kita yang sangat luar biasa, gue nggak mau sebut. Ini menteri yang pokoknya jabatannya tinggi lah, yang selalu koordinasi sama gue, justru memberikan informasi atau menanyakan informasi ke gue dan manggil gue untuk dimintain keterangan. Ini menteri yang serius yang punya idealisme di negeri ini. Masih ada tapi. Maksudnya kemarin sempat ada mau niatan lapor polisi nggak sih? Ketawa Bunda kan biasa istri lebih. Ya kalau ada laporan, ada ancaman lebih lanjut, gue lapor ke cyber. Tapi kemarin udah telepon direktur cybernya belum dia tanggapin sih, belum dijawab. Itu kan udah berusaha nyari tahu siapa pelakunya. Iya, gue kan gue mesti nanya ke cyber dong yang punya minta perlindungan ke polisi bagian cyber dong yang harus ini. Tapi ya belum ada tanggapan, ya udah gue pikir udahlah juga ancamannya berhenti gitu kan. Dan gue masih menganggap ini ya cuman orang-orang frustasi yang ece-ece lah. Karena dari jawaban dia pas gue pancing-pancing kelihatan juga dia ya ece-ece juga sih gitu. Tapi tetaplah. Tapi kita juga nggak boleh meremehkan ya. Tidak boleh meremehkan. Iya. Kita tetap hati-hati. Kayak gue sebagai istrinya juga gue selalu ingetin dia. Iya. Selalu ingetin kayak dia meeting sama siapa segala macem, awas hati-hati. Iya. Mungkin bisa dibilang ada banyak banget teman kita bilang ayo pakai itu bodyguard. Harus kita pikir buat apa? Karena kan yang kita perjuangin adalah kebenaran ya. Iya nggak tahu kan, sampai sekarang lo lihat podcast gue ada aja orang yang lapor udah dari seluruh Indonesia, udah datang ke sini dari Aceh, dari Sumatera. Ada yang kemarin itu ditayang belum ya? Mungkin tayang hari ini apa kemarin? Orang yang demonstrasi warga karena lahan sawitnya itu harus dijual ke satu orang tertentu. Perintah dari kepala desa. Dia protes, malah ada ormas yang mukulin dia dan juga nembak. Selesai itu cuma di penjara cuma 3 bulan. Habis itu adiknya ditembak mati. Di pengadilan dia merasa ada ketidakadilan, ada permainan. Gua kasusin juga, gua angkat juga. Ibaratnya gue pengen semua orang di negara ini tuh mendapat persamaan dalam hukum. Ya. Mendapatkan satu, ya nggak ada tebang pilih lah. Nggak lo rakyat biasa lo jadi tidak ada keadilan. Betul. Orang bilang susah lapor polisi itu tidak ada lagi, gue pengennya. Karena kan ini sudah dibuktikan sama Polda Jatim. Saat TKW ini yang mereka agak pesimis bahwa kasusnya bisa jalan, tiba-tiba satu hari ditangkap tuh orang di Sidoarjo di rumah guru spiritual nih. Ya kan? Terus penipu online ini akhirnya mengungkap, terus terang aja jujur aja bukan polisi akhirnya. Investigasi saya berikan kepada lapas, intelijen dan juga direktur keamanan ketertiban. Mereka terus investigasi, akhirnya dapat. Artinya gue mah terbuka untuk siapa saja yang mau bersinergi bersama gue. Artinya kan gini, gue adalah media, gue adalah masyarakat yang punya tanggung jawab. Orang ngadu ke gue ya boleh gitu kan. Tapi sekarang gini ya, soalnya ada orang yang berpikir gini nih, ada kecenderungan gini. Instansi yang berpikir udah kalau yang udah viral di UYA atau viral di mana, kita nggak usah ngejalanin justru. Karena nanti seolah-olah mereka dibilang viral aja lo baru jalan. Itu kan nggak benar, iya kan? Justru adalah kayak Polda Jatim viral, gue udah tahu atau ada begitu toh. Nah pimpinannya langsung kan gini loh, nggak semua pimpinan tahu atas informasi yang dari masyarakat bawah. Nah kita sebagai masyarakat tugasnya memberikan informasi, membantu kepolisian, membantu membuka jalan. Justru harusnya mereka berterima kasih. Marilah sekarang saya ajak juga untuk pejabat-pejabat dimanapun, jangan alergi terhadap sesuatu kasus yang udah viral.
Iya kan? Kalau memang ada niat baik untuk menuntaskan itu, ya lah kerjasama sama informasinya Justru terbantu ya Mas. terbantu ya kan. Jangan alergi habis itu, aduh udah viral nanti kalau kita selesain seolah-olah gara-gara viral nih, aduh nggak usah mikir-mikir gitu deh gitu kan. Yang penting kan kalau melakukan suatu negara untuk rakyat, nggak buang ego-ego yang kayak begitu. Maksudnya terima kasih informasinya Iya. banyak didapat Iya. dari kita. Toh gue juga bukan orang yang mau nyari kredit kok, mau dipuji tidak. Udah selesai ditanganin sama misalnya apa, dirjen apa, kepolisian, gue mundur udah. Ya, kayak Kita kerjaan yang lain ya kan. ya, Rit? kayak kasus Faru segala macam kan udah ditangkap, udah segala macam kan Kita nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Yang penting mereka udah Iya. ditangkap, orangnya yang nipu, Iya. yang ditipu juga sudah merasa oh udah apa laporan mereka sudah dilaksanakan, Iya. ya udah alhamdulillah kita bersyukur, ya kan. Makanya aku bilang kasihan sih Mas Buya, banyak apa ya, banyak patah hatinya. Gue tuh kayak berapa hari terakhir kayak kena empati trap. Apa tuh? Empati trap itu adalah empati yang berlebihan, saking membuat gue tuh kena mental. Oh. Jadi gue tuh kayak ibaratnya ada sempat gue bincang-bincang sama teman-teman gue juga aktivis juga. Gue tuh masih termasuk orang yang kalau bacain DM orang tuh akhirnya ngedalaminnya terlalu dalam, terlalu nyelam ke dalam. Ya. Jadi Kalau- kebawa perasaan, kebawa aduh gue gimana kalau gue nggak bisa nyelesain ini, gimana gue nggak bisa bantu mereka. Dengar ceritanya aja kadang Mas Uya suka nggak bisa tidur, maksudnya Allah ini kasihan banget ya nih orang kayak gini, terlalu Pikiran. ya Sampai terlalu kemarin empatinya sempat terlalu tegang ya, Trin? deep, ya. Sampai kaki-kaki sampai tegang. kesemutan gitu, Kayak kesel gitu. ngebaca cerita mereka sampai Mas Uya sampai pikir gini, kok ada yang kayak begini, kok bisa yang kayak begini gitu loh. Jadi kadang aku juga khawatir maksudnya kesehatannya dia. Betul. Kemarin aku juga udah ngomong sekedar baca, tapi abis itu kita tanya orang lain yang lebih mengetahui, kayak misalnya soal hukum segala macam, kita bertanya, kita banyak teman-teman orang Langsung. hukum, kita banyak tanya daripada kamu mendalami, daripada kamu yang sakit Mendem. hati Ya sendiri. nyelamnya ke gitu dalaman loh. gitu. Iya, Sebetulnya nyelamnya. harusnya kita di permukaan air aja dan terus nyelam gitu kan. Iya, jadi dia tuh ngerasa apa yang diomongin di DM Instagram, apa yang mereka laporkan itu ngerasa seakan-akan dia ada di situ gitu loh. Dia ngerasa. Ya gue kena. Iya, dia mentalnya Itu kayak empathy gitu. trap Iya, namanya namanya gitu. empathy trap. Makanya aku Itu bilang nggak tanggung boleh jawab gitu. gitu. Nggak Iya boleh. kayak terlalu berlebihan, gue jadi lebay itu kali ya. Oh iya, jadi kayak kalau ada yang ngadu soal kekerasan atau apa, dia tuh ngerasa sakit sendiri gitu loh. Kok bisa kayak begini, kok bisa. Kayak kemarin tuh gitu? gue baru marah-marah sama ada seorang TKW dari Hong Kong, apa Dubai ya, Hong Kong, yang ibaratnya bukan TKW Hong Kong justru, TKW di Saudi punya anaknya di Subang, anaknya itu selingkuh pacaran sama seorang cowok, di mana dia nyesel selingkuh, dia punya anak dari situ kan, tapi suaminya udah mau terima balik, tapi si pacarnya ini selingkuhannya ini nggak mau lepas, akhirnya disebarin lah foto-foto bugil tuh di Facebook. Balik lagi nih pacaran tapi Modusnya sama ya. gue cari, gue kasusin. Nah, ditelepon sama tim gue, dia kabur-kaburan. Akhirnya viral kan, dia minta memberikan penjelasan dan klarifikasi. Dia bilang bukan salah dia dinyebarin foto porno, karena dia Di PHP lah, merasa PHP. ceweknya PHP. Gue bilang itu nggak ada. Gue kan dengerin di sebelah nih tim gue yang ngomong nih. Iya nggak ada alasan mas, walaupun dia PHP segala macam, bukan alasan mas buat menyebarkan itu. Tapi dia berbelit dia, tapi salah dia. Akhirnya gue ambil handphone, gue lagi duduk di kursi pijet nih, sini gue bilang gitu kan. Gue marah-marah, hei lo denger ya, gue bilang gitu. Jadi gue kayak marah-marahin soalnya kita tuh udah orang tuanya. Udah sampai akhirnya dia diem, iya lo sekarang lo cabut tuh semua Facebook lo, semua ini lo minta maaf, lo segala macam, Hukum tetap dan hukum tetap berlaku. berjalan. Gue bacain, gue cari lagi pasal ITE menyebarkan foto ini, gue bacain gini sampai tim Aku gue semua diam. Kita sama dia udah ya, udah. Kamu tuh kan bukan anaknya si ibu itu. Kayak rasa itu dia yang sakit hati, ibu digituin gitu loh. Makanya terlalu deep gitu loh ketika ngebaca DM kayak gitu. Yang aku takutin ya itu kesehatannya Mas Iya. Uya. Ada rekamannya tuh, nanti minta ke Nisa dia, yang gue ngomel-ngomel tuh. Mas yang kemarin itu dia yang ngancam itu dia minta keinginannya sebenarnya apa sih di situ kan jelasin. Minta Hapus podcast. upload podcast. Oke. Terus gue kan jawabannya bercanda-bercanda terus kan, gue jawab bercanda aja terus. Tapi udah habis itu dia diem sih. Kalau yang soal empathy trap itu udah konsul ke doa, harus dia sih konsul ke dokter. Enggak, gue ngobrol sama teman-teman aktivis yang pada ngebelain hal-hal yang kurang lebih ngebelain orang yang ngebelain rakyat ya. Oke. Mereka juga rata-rata pernah mengalami itu Iya, pasti. saat mereka terlalu dalam menempatkan dirinya seolah-olah jadi bagian dari mereka, dari korban. dari Jadi korban. sebetulnya nggak benar juga begitu. Jadi kita jadi yang tersiksa kan. Betul. Jadi kemarin juga udah ngobrol sama teman-teman ya, pokoknya kalau ngelihat kasus atau apa dibaca saja, jangan didalami. Maksudnya dalam arti kata
ini misalnya kasusnya soal apa, tanah, kasusnya soal apa, KDRT atau apa, tanyakan kepada teman yang memang juga menangani kayak lawyer atau apa, jadi bisa berbagi, kita bisa, jadi kita nggak terlalu deep sakit hatinya gitu. Coba yuk ya, jangan terlalu deep banget gitu. Nah, sampai kemarin sampai tiba-tiba abis baca ini, yang kesemutan yang aku kesemutan yang aku bilang aduh. Akhirnya aku ajak bercanda, aku ajak ayo kita ini jangan taruh handphone kayak gitu. Tapi udah seperti beruntung itu. nggak sih punya bunda yang ya udahlah support apa? Iya, Astrid tuh penyeimbang gua karena kalau gua tuh orangnya perasa, orangnya sensitif. Kalau Astrid kan lebih emosional. Jadi kalau gua lebih nyabarin dia untuk masalah emosi, kalau dia lebih menenangkan gua soal yang namanya Mental ya, ya gitulah, mental, berpikir terlalu dalam gitu. Ingetin ya. Berarti soal anniversary Bang? Soal Anniversary. Kan Bang Uya kan umur sekali. Ya udah. Bunda sama Mas Uya kemarin habis merayakan anniversary ya, kebetulan lagi di Hong Kong juga. Iya. Saya lihat update-annya, terus dapat hadiah dari teman-teman. Ini Iya, gimana iya. sih di ulang tahun pernikahan yang ke-20 itu kan bukan waktu yang singkat ya. Bagaimana memaknai 20 tahun pernikahan ini Mas Uya? Lucunya pas kita anniversary itu kita lupa berdua Iya. saking kita ngurusin yang di Hong Kong, yang para TKW yang di Hong Kong, jadi kita lupa. Yang ingetin teman-teman Teman TKW TKW yang malah ngasih bunga. ngasih bunga besok anniversary kan. Oh, Iya. sekarang tanggal berapa ya bilang? Sekarang tanggal berapa? 15, oh besok 16. Jadi ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih bucket bunga isinya duit. Ada yang ngasih buah banyak banget, makanan, bros, lipstick, itu sampai buat anniversary Bunda, aku sendiri lupa loh anniversaryku. Waktu di Makau bunga banyak banget yang ngasih gitu. Sampai bener-bener banyak banget, sampai dikasih gitu, aku sampai terharu banget sih pas kemarin karena waktu di Makau itu pas anniversary kita, Pak. Iya di Makau. Enggak, belum 15 masih. Itu masih 15 ya? 15. Kita pas 16 pas Oh iya kemarin, betul-betul, iya. pas pulang ya, pas pulang. Iya, sampai lupa lah pokoknya kita intinya baru ingat gara-gara diingetin. Baru diingetin dan pulang hotel udah capek, jam 12 anniversary kita bilang gitu. Tapi banyak juga yang nelpon. Iya, Pas iya. jam 12 tank itu, ya banyak juga yang nelpon teman-teman, Inang segala macam. Padahal ke 20 tahun. Iya. Dan 20 tahun. Dan gue malah jadi gak sempet ngerayain, dan gue udah punya lagu yang gue siapin dari bulan lalu buat anniversary gue sama Astrid, lagu kita berdua, sampai akhirnya lupa gue rilis karena kita terlalu sibuk ini ngurus ini, jadi lupa, harusnya kemarin rilis. Jadi gue bilang, aduh minggu depannya deh rilisnya deh. Ada lagunya Bila Memang judulnya, kita buat di Amerika kemarin. Jadi tentang apa? udah jadi bulan lalu. Ini lagu sebetulnya lagu waktu kita Pacaran ya? menikah. Monika. Lagu hadiah souvenir waktu pernikahan kita. Kita recycle ulang, kita rilis ulang. Terus kita bikin video klipnya di Amerika, harusnya rilis kemarin, jadi lupa. Sampai oh iya ya lupa rilis. Ya udah deh minggu depan dulu gitu. Ya nggak apa-apa. Kan kalau lupanya baik-baik kan nggak apa-apa dong. Kalau lupanya yang Iya. aneh-aneh, Gimana 20 tahun ini Bunda ngeliat satu sama lain ya, dari Mas Uya dan Bunda? Kalau Bunda dan aku, Mas Uya. kalau aku selama 20 tahun ini kayak kita udah ngerasa ngelengkapi sih, kayak tadi Mas Uya bilang, makin kesini makin apa ya, sama nerima kita apa adanya. Maksudnya mungkin kalau yang baru nikah atau gimana, kadang kan kita ngerasa ini orang kok begini, itu orang begini. Nah kalau di taraf udah seumuran kita dan umur pernikahan kita kayak begitu, udah nggak ada kata-kata ih kamu kok begitu, udah nggak kayak gitu ya. Kita terima, baik buruknya pun kita terima. Udah dalam taraf 20 tahun tuh udah kayak gitu. Terus udah apa ya, kita udah ngerasa saling melengkapi lah, melengkapi. Kayak tadi Mas Uya bilang, dia orangnya baperan apa di hati kayak gimana, akunya yang lebih apa ya, lebih kuat, lebih keras kayak gitu. Kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi setiap ada masalah ya kita beresin bareng-bareng. Itu kayak apa ya, umur 20 tahun, pernikahan 20 tahun tuh udah kayak gitu. Insya Allah. Kalau Mas Uya, Iya, udah- 20 tahun tuh udah kita nggak pernah lagi ribut-ribut yang lama ya. Ribut sebentar, hitungan jam juga kelar. Iya. Dan udah jarang ribut. Kalau ribut tuh pasti cepet bayannya gitu, cepet banget gitu Ya, bayannya. baik kalau ribut soalnya misalnya anak, tapi ya kayak Iya. anak ininya udah belum, apanya gue lupa, suka lupa kayak gitu. Tapi itu bukan ribut gede, apa ribut lu lupa lu ya, gitu doang udah. Jarang Nggak ribut-ribut pernah lama. ribut lagi. Skip.
Thank you, sorry. Sorry. Oke, maksudnya sama Bunda, mohon maaf ya kalau di dunia selebriti kan banyak cobaannya ya, Iya. teman-teman juga banyak yang kandas. Nah kalau maksudnya sama Mbak Astrid, alhamdulillahnya Insya Allah sampai 20 tahun itu selain tadi udah saling melengkapi, apa sih tipsnya gitu supaya bisa sampai sejauh ini dan mungkin Ya, tips yang kita pakai dari dulu adalah kita boleh ribut sama pasangan kita, tapi jangan ributin hal yang sama setiap hari. Saat hari itu kita ribut misalnya soal cendol, rebutan Cendol cendol tahu. misalnya, malam itu soal cendol harus sudah ada solusinya selesai. oh, Nah besoknya lagi, hari kedua kita ribut jangan soal cendol lagi, soal siomay. Harus selesai hari itu juga. Tapi jangan hal yang udah kita ributkan dan udah ada solusinya, jangan diulang lagi. Artinya kalau dalam 1 tahun ada 365 hari, kita boleh ribut tiap hari. Tapi dengan 365 kasus yang berbeda. Dan setiap ribut, malamnya harus selesai, ada solusinya. Jangan orang yang ribut, habis itu, ya udahlah, tapi nggak ada solusinya, nggak ada penyelesaian. Akhirnya itu bisa jadi keungkit-ungkit lagi. Jadi gitu, kita setiap ribut terus ada diskusinya, solusinya, kenapa kita ribut. Sampai akhirnya mungkin udah 20 tahun nikah, bosan juga ribut, semua masalah udah habis. Ya kan? Intinya gitu. oke. Ada tradisi nggak sih Pun kalau misalnya setiap anniversary, kalau kemarin kan karena memang lagi sibuk ya, sebenarnya setiap tahun itu ada nggak sih tradisi dari antara Bunda sama Mas Uya? Gak ada ya, tapi Raya. cuman kemarin aku udah ngomong sama Mas Uya, nanti 20 tahun ini aku Mau pengen punya cincin cincin kawin kawin. baru. Kita udah gendut-gendut, say. Terus dia Cincinnya sempat udah gak muat. tahun lalu sempat bilang tahun depan pernikahan kita pengen di Bali atau di Amerika yuk. Ya. Oke. Tapi udah lupa semua. Udah. Kan lagi sibuk urusan yang lain. Iya, paling terakhir itu ya yang aku bilang, karena cincin nikah kita kan waktu nikah itu kan awal berat 43 kilo. Mas Uya berat berapa ya? 50-an ya? 60 Iya, kali ya. 60. Ya, berapa ya? 80. 87, Aku 88. udah 60. Cincinnya semua ditaruh, akhirnya cuma bisa ngejombrok doang karena udah gak muat cincinnya. Akhirnya aku bilang sama Mas Uya, yang kita cari cincin baru yuk, ayo kan. Ya lupa juga belum. Lupa juga tapi. Mungkin dari pemirsa ada yang mau ngasih cincin kawin buat Endorse. saya. Mas, Bunda pernah nggak sih ada cobaan yang mungkin hampir-hampir gitu ya selama 20 tahun ini namanya orang berumah tangga ya? Apa ya yang hampir? Hampir-hampir nggak pernah ya. Nggak pernah. Atau yang Paling besar? waktu lagi hamil kali kan, karena kan waktu hamil itu kan emosi kan belum stabil segala macam dari hormon. Ya paling pergi pulang ke rumah mama. Terus awal dia nyariin, sekali 2 kali nyariin, 3 kali bodoh amat. Kok bisa sih? Karena kalau dia dicariin jadi jumawa. Jumawa, iya. Jadi begitu mulu. Akhirnya dia kabur, ya udah dia pulang sendiri. Tapi udah pulang lucunya sendiri. aku tuh kabur lucunya gini, kalau orang kan bisa kita perempuan kabur gitu ke rumah orang tua sendiri. Pertama iya, tapi dimarahin sama nyokap gue. Enak aja perempuan pergi-pergi kayak gitu. Akhirnya aku kabur di rumah maknya dia. Karena kalau mamanya dia sayang. Jadi ya udah Astrid tinggal di sini aja. Jadi orang mah Astrid lu mah kabur gitu, pergi berantem sama suami, lari ke rumah nyokap lu, mah ke rumah mertua. Kayak gitu aja sih, lucu-lucu. Habis itu dijemput sama dia. Makin lama makin sini nggak dijemput-jemput, dia bilang ditunggu aja di rumah. Ya udah gue pulang aja.
usia 20 tahun ini apa sih dari maksudnya sama Bunda yang masih pengen terus mungkin untuk pengen dicapai, belum tercapai mungkin Enggak doa-doa ada ya. Nggak lah, cuman Apa yang kita hidup dicapai? kita lebih berkualitas sekarang. Yes. Jadi saya udah 45 tahun lebih dan Lebih. ya udah lebih 45. Udah apa ya, hampir setengah abad. Iya. Dan sekarang justru walaupun gua sekarang lebih fokus ke ngebantuin orang-orang di 2 tahun terakhir menyuarakan soal keadilan, gue merasa hidup gue lebih berguna walaupun nggak ada duitnya. Kayak buat podcast soal hukum, soal kesenang-wenangan itu nggak ada Edukasi duitnya. juga, soal edukasi Iya. juga nggak ada. Kalau ngeprank, hipnotis, kita bisa dapat jutaan. Kalau begini urusan paling 200.000. Ya, nggak benar. Enggak, juga penghasilan paling 500.000, 300.000, jauh. Cuman saat kita sudah menjadi orang yang ada hasilnya, kayak contohnya kemarin nih polisi yang anak yang diperkosa oleh bapaknya sendiri, polisi intel di Cirebon. Ternyata dari 15 tahun tuntutan JPU, jaksa penuntut umum, hanya dituntut oleh hakim, divonis oleh hakim 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Kita viralin, kita kasih tahu siapa nama hakimnya, jaksanya, supaya kita tembusin forward ke KY, ke MK. Sampai saya bilang kalau misalnya kan dia mau banding, kalau banding nanti kalau ada mulai sidang banding kabarin saya bawa wartawan banyak saya. Sampai kayak begitu. Akhirnya 2 minggu yang lalu ibunya nelpon, habis selesai banding putusannya jadi 20 tahun penjara. Di atas Nangis. tuntutan JPU. Ibunya nangis ke dia, gue dengernya nangis juga karena kira ngerasa kita ada andil di situ untuk membela dia gitu. Dan itulah saat hidup kita lebih bermanfaat dan Berguna ya, berguna. Jadi, rasanya luar biasa. walaupun 20 tahun pernikahan kita kemarin kita nggak sempat ngerayain, cuman di saat itu kita lagi melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat dalam hidup itu aja. Bunda sama Mas Surya, Iya. kan ini udah 20 tahun ya. Hmm. Nah, ini agak sedikit ini melihat fenomena artis belakangan ini yang cerai gitu. Oh cerai. Kalau aku Kalian gini, ngeliatnya gimana? kalau aku selalu sama Mas Surya kayak lagu yang alasan masih bersama bukan karena terlalu lama, tapi rasanya yang masih sama. Jadi usahakan, maksudnya gini, kita Itu lagu sebagai apa sih? pasangan, masa lo nggak tahu? Alasan masih bersama bukan karena Oh, itu, ya. terlalu lama, tapi rasanya yang masih sama gitu. Dan bila memang kau rindukan aku, itu lagu yang gue tahu. Kalau Lagu gue ulang tahun perkawinan. Iya, tadi nyanyi deh. Mas. ya, jadi pokoknya kalau ngerasa gini, makin lama makin pasti akan ada rasa jauh. Itu udah nggak, itu bener di dalam rumah tangga kita pun juga merasakan Munafik. ada rasa nggak munafik, akan ada rasa semakin jauh. Kayak kita sama pasangan tuh semakin jauh. Nah tapi mungkin itu yang terjadi sama teman-teman kita yang katanya cerai atau segala macam. Nah karena kerenggangan itu akhirnya ada yang diisi dengan orang lain, ada rasanya apa ya, kok lu nggak ngerti gue selama ini, lu kayak gitulah istilahnya, alasan-alasan banyak. Cuman alhamdulillah sama Mas Uya sampai sekarang tuh kita tuh selalu menjaga perasaan kita yang waktu awal menikah. Malah kadang-kadang kalau misalnya kita mau aku ke kawinan nih pakai baju, tiba-tiba dia bilang, oh, kamu cantik banget ya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Kadang juga aku ngeliat Mas Uyo pakai jas gagah gitu, langsung lihat gini, oh kamu ganteng ya. Nah itu ada apa ya, rasa yang masih apa ya, kalau ngelihat dia tuh masih, ih ganteng banget, ih ganteng, ih cakep, ih gitu loh. Ih rasanya tuh masih cinta. ya masih Peres cinta di dalam gitu. hati. Gak beneran ini, gak bayang, bukan. Mau minta dibeliin apa? Gila lo, gila. Siap-siap, Mas. Ngejilat lo. Tapi emang gitu, aku selalu ngerasain yang kayak gini, kita kayak bercanda, nggak usah malu di depan anak. Maksudnya kita peluk-pelukan, kita cium, kayak apa segala macam, itulah apa ya, affection, physical affection tuh penting banget untuk rumah tangga yang sampai panjang itu. Tapi kalau untuk umur pernikahan gitu semakin panjang itu semakin itu ya semakin. Percaya nggak? Aku sama Mas Uya kalau kita kayak kemarin nih lucu. Kan kita naik pesawat biasa selalu berduaan satu bangku. Nah kemarin itu karena pesawatnya penuh yang pulang dari Hong Kong, jadi kita kepisah. Ada rasa yang aneh. Rasanya gini, biasanya kalau kita duduk kita ketiduran atau bercanda-bercanda gitu kan, 4 setengah jam perjalanan, kata-kata ini cuma sendiri aja. Aku selalu nengok, mana sih dia? Itu loh. Gue juga tersiksa karena sebelah gue bapak-bapak. Coba kok cewek cakep. Makasih ya Allah, dikasih selingan gitu. Beneran. Iyalah. Jadi kayak gitu sih, maksudnya udah ada mungkin karena
20 tahun. Jadi terus udah gitu kita juga waktu itu pacaran kan juga agak lama 1,5 tahun. Jadi apa ya, menjaga rasa itu harus dijaga sih. Harus dijaga hubungan harmonis, romantis tuh. Aku nggak kurang setuju kalau ada yang bilang, "Ih, apa sih udah tua, peluk-pelukan, udah tua, cium-ciuman," istilahnya begitu. Loh, itu dia. Kalau nggak ada kayak gitu kan rasanya apa ya? Kayak hambar gitu loh, ya hilang. Makanya itu harus dijaga dengan itu. Bodoh amat orang mau bilang apa, tetep tanyanya gue kalau di mall selalu ayang sini, ayang. Dimanapun lagi syuting juga dipeluk, dicium apa segala macamnya. Itulah cara menjaga keromantisan dalam rumah tangga selama 20 tahun. Ada rasa ya. Tapi selama ini ada kayak bercandaan dong dia tadi karena lu nggak ada cewek gitu, ada hal ketiga. Biasa aja, karena aku tahu sejujurnya. Dia aja nih bilang, dia kan selalu suka bercanda, kalau ngintilin gue apa, coba aja. Nggak ikut. Aku nggak ikut aja, dia udah kelimpungan. Teleponnya ini aja tadi wawancara kan, gue bilang udah wawancara sendiri aja. Enggak, berdua. Bener ya Mas? Berarti udah ketergantungan ya Mas juga ya? Iya, ketergantungan. Udah edik. Sakau gue. Terus mungkin melihat saya agak fokus sedikit lagi soal isu pelakor nih yang diantara artis. Pelakor ya, itu kalau aku bilang karena adanya pernikahan itu rasanya hambar, makanya aku bilang akan ada orang-orang yang mungkin akan memenuhi yang kekurangan di dalam, misalnya kayak aku kayak suami nih akan mencari kekurangan yang tidak ada di istri kita. Nah itu akan dipenuhi sama si pelakor ini. Nah gimana ya itulah karena kerenggangan ini, kesenjangan ini sudah tidak harmonis, sudah tidak romantis. Nah gimana kita sebagai istri atau sebagai suami kita tetap membakar rasa sayang, kalori. rasa cinta romantis nih nomor dengerin, satu. Denger Nis. Itu sih yang utama. Jadi jangan pernah malu untuk, kadang kan juga ya ada anak-anak kita juga kan ngapain sih mama idol gitu. Biarin aja, kita tunjukin ke anak-anak kita kalau kita tuh saling mencintai, kita saling menyayangi gitu. Kita tuh tidak ada kekurangan lagi, jadi kita justru banyak kelebihan. Berat badan. Udah ya. Bun, hari ini ikut maksudnya war tiket Coldplay? Nggak ngerti gue sama Coldplay sekarang, nggak ikutin sama sekali. Aku malah Taylor Swift. Dan banyak orang nanya, Mas Wi tahu nggak tiket Coldplay? Nggak tahu gue. Lagunya Coldplay tahu nggak? Iya tahu tuh lah. Apa gimana? In the Karena sky. selalu bersama. Kan. Tapi emang kita nggak terlalu edik sama Coldplay. Cuman kalau kemarin sempat ngeliat tuh yang berapa tahun yang lalu ya, yang dia sempat manggung di mana, Singapura ya? Singapura ya. Ya, itu sih seru banget cuman kita kesini udah nggak. Kita lagi punya satu kerjaan lain sih yang Baru nggak mikirin yang begitu-begitu, Coldplay, jadi lagi nggak mikirin Coldplay. lupa orang ulang tahun perkawinan aja lupa pada Coldplay. Yang ada gue cold and flu sana. Capean. Baik teman-teman artis yang tadi update seharian dari pagi, saya lihat banyak yang gagal dapet tiketnya. Memang sih untuk nonton di luar negeri itu nggak bayar, ketika datang ke negara kita nih kan agak euforianya beda ya, rasanya seneng banget datang ke negara kita gitu kan. Nah itu gimana, banyak yang gagal nih teman-teman karena servernya rebutan nih. Semangat semangat mencari tiket ya sahabat teman-teman, karena kalau kita banyak kerjaan. Siapa? Hai, Bang Martin. Mantap. Halo. Jawab. Halo. Hai. Ini dari Medan ya? Ini dari Medan Iya, ya. iya. Silakan naik ke atas aja langsung. Siap. Ya. Nanti kita ketemu di atas ya. Iya. Lu udah belum? Di atas. Masih mau lagi, Ayo. apa lagi Eki? Bener-bener dikulitin loh. Oh, dia sekalian buat 5 tayangan dia. Iya. 5 tayangan. Emang gitu ya. DPR gitu. Aku DPRD, maksudnya DPR RI. Insyaallah. Amin, amin. Dan bila kagak. Udah. Udah. Iya. Kamu ngapain? Oh, enggak tadi. Ya, tuh. 3, 2, 1. Dan bila kau memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Dan bila kau memang malam terasa lama, aku kan hadir di dalam mimpimu. Suara gue lagi serap gitu ya. Kita siapa tuh?
Gue. Iya. Ya. Spesial, tapi lupa di launching. Iya. Lupa di launching. Masih ada gue. Oke, terima kasih Bu. Gimana tadi? Mati?